Oke teman-teman, Ane mau jelasin strategi kombinasi Ane menggunakan frequency analyzer dan stochastic dan broker summary. Pertama, jadi Ane screening dulu frequency analyzer hari ini, misalnya yang paling tinggi saham apa nih, gitu, dengan menggunakan aplikasi data saham Indonesia, gitu. Kemudian Ane lihat stokastiknya gimana gitu. Misalnya sebagai contoh ya, di saham TINS ini frequency analyzer pada tanggal ini nih ya, mulai tanggal 22 Oktober sampai tanggal 6 November ini ada spike di frequency analyzer, tapi stokastiknya kan lagi menghadap ke bawah nih, lagi turun ke bawah, jadi Ane masih wait and see gitu. Nah, kemudian mungkin kita tertarik pada saat ketika misalnya tanggal 5 November, ada spike jauh lebih tinggi dari rata-rata nih, dari beberapa hari sebelumnya. Gitu, mungkin kita udah bisa pantau. Gitu, misalnya tanggal 5 November kita lihat di sini broker summary-nya 5 November. Sebetulnya ada ya di sini ya, di Stockbit sebelah kanan, cuman Ane lebih suka ngecek broker summary pakai iPod karena lebih cepat. Kayaknya sih kalau yang di Stockbit ini delay kalau pada saat lagi ini jam bursa gitu. Kemudian lebih nyaman aja Ane pakai broker summary yang dari iPod. Tanggal 5 November 5 November kita lihat di sini, kita lihat ada broker MG, AO, sama CC. CC ini Mandiri Sekuritas, kemudian ini YP. Jadi sebetulnya secara bandarmologi broker summary-nya ini udah mulai menarik gitu, karena yang sebagai top buyer-nya adalah YP, Mirai Sekuritas gitu. Kemudian top buyer-nya top seller-nya adalah YP, kemudian top buyer-nya adalah MG, AO. Nah, jadi kalau Ane ya mungkin masih wait and see aja gitu, karena stokastiknya harus Ane konfirmasi minimal ini udah rata sih ya. Jadi mungkin bisa aja Ane cicil beli 20% di sini. Gitu. Kemudian pada tanggal 6 Novembernya, pada tanggal 6 November kita lihat top buyer-nya ZP, top sellernya YU sama LG. LG ini ada yang bilang juga ini adalah broker retail. Nah, jadi YU sama ZP ini kemungkinan adalah broker bandar. Tapi kalau kita lihat di sini ada CC juga sebetulnya gitu. Cuman dia nggak sebagai top buyer, jadi masih oke gitu. ZP ini juga kita bisa bilang akumulasi karena lumayan tinggi di net buy lot di saham TINS ini gitu. Jadi kalau mau tambah atau kita biarinin aja karena memang stokastiknya bergerak ke bawah, silahkan gitu. Tapi kalau Ane sendiri mungkin belum berani untuk tambah gitu, karena misalnya tanggal 5 November Ane udah beli karena ada spike di sini gitu. Kemudian tanggal 6 November juga ada spike tapi stokastiknya turun ke bawah gitu. Nah, tapi memang ada sedikit akumulasi di broker summary-nya. Bisa jadi kalau asumsi Ane ini akan terjadi akumulasi dalam waktu yang cukup lama gitu. Jadi Ane masih belum berani untuk nambah pada tanggal 6 November gitu. Nah, kemudian tanggal 9 November memang nggak ada spike di sini. Tapi kalau dari pengamatan Ane, ketika ada spike bisa jadi harga itu naik beberapa hari setelahnya kan. Jadi nggak langsung ada spike di sini kemudian besoknya langsung naik gitu. Belum tentu gitu, bisa jadi akumulasi masih belum selesai, bisa, dan harga baru naik beberapa hari setelahnya gitu. Jadi Ane ulang lagi, Ane beli misalnya 20% budget di tanggal 5 November, di 6 November Ane nggak beli lagi, nggak tambah karena stokastiknya turun ke bawah. Tapi pada tanggal 9 November naik 8% ya, 8,7%. Kalau kita lihat 8 November ini ada siapa nih? November
keluar nih. 9 November, coba kita balik lagi. Oke, 9 November, yang 8 November ini. Oh, 9 November ya, betul. Ini 9 November, 8 November itu hari libur. Nah, 9 November ini naik 8,7%. Kemudian siapa yang buyer and sellernya? Kalau kita lihat, sellernya ini kakak ini Philips Securitas, termasuk bandar juga, retail juga sebetulnya, Philips Securitas, YP Mirai. Jadi kalau kita lihat di top sellernya adalah retail dan top buyernya masih bandar. Jadi kita optimis bahwa harga masih akan kerek naik lagi gitu. Kemudian kalau Anda lihat di sini juga tanggal 10 November masih BK sebagai top buyer. Ada SK sebetulnya di sini, BCA Sekuritas, kemudian ada LG juga. Ini retail udah mulai masuk nih di sini gitu. Kemudian kalau kita lihat juga di sini ada MS, retail nggak ada di sini ya, udah mulai bandar yang posisi jualan sebetulnya, tapi top buyernya masih ada bandar gitu. Kita masih bisa hold gitu, kalau mau tambah mungkin juga bisa. Nah, kemudian tanggal 11 November nah ini mulai SK YPPD. Nah, ini kita udah bisa mulai konfirmasi bahwa ini retail udah mulai banyak yang masuk, jadi udah waktunya kita jualan gitu. Kita mulai waktunya kita jualan tanggal 11 November minimal pada saat di closing gitu. Kemudian pada tanggal 12 November kalau kita lihat, ternyata ada akumulasi lagi oleh bandar. Kemudian yang jualan ini BCA Sekuritas, SK, dan IPOT juga masuk juga sebagai buyer itu. Ini cuman kondisinya stokastiknya udah turun ya, jadi aneh terus terang nggak berani masuk gitu. Aneh paling masuk ketika ada spike lagi di sini gitu, ketika stokastiknya juga udah rata, kemudian ada spike lagi di sini. Kalau kita lihat di sini tanggal 16 November masih YP, cuman YP juga kadang dipakai juga oleh bandar gitu. Tapi di sini kita lihat di sisi kanan ada PD, CC, kemudian OD ini Dana Reksa Sekuritas ya. Ini kurang lebih retail, kita bisa bilang retail ada dalam posisi seller gitu, cuman ada YU juga gitu. Ini masih belum bisa meyakinkan bahwa ini sedang ada akumulasi ya gitu, karena YU juga masih distribusi gitu. Nah, kemudian paling aneh tunggu, karena ini juga ada stokastiknya masih naik dan ada spike lagi di sini, cuman stokastiknya udah mulai turun ya gitu, walaupun memang sama ya stokastik divergennya ini sama, cuman arahnya ke turun. Aneh masih belum berani masuk gitu. Di sini juga ada spike, aneh masih belum berani masuk. Nah, ketika di sini coba kita lihat ya, walaupun di sini ada spike, siapa pemainnya, sekedar lihat aja, cuman aneh belum berani masuk. Tanggal 26 November CS, oh ini yang top sellernya adalah CC Mandiri Sekuritas, ada KK, NI, CS, top bayarnya CS, XA, DX. Ini kita bisa bilang broker bandar ya. Jadi kalau misalnya mau masuk juga nggak apa-apa gitu, cuman nggak bisa banyak-banyak gitu, karena stokastiknya masih nunduk ke bawah gitu. Kemudian kita lihat tanggal 27-nya ini ada YB, terkenal sama bandar yang kejam katanya. Kemudian ada KK, CC, NI, YP. Jadi retail ini ada di sebelah kanan sebagai seller. Kemudian ada AK, CS, ini broker bandar gitu. Mereka
ada di posisi buyer ya gitu. Jadi kita bisa bilang tanggal 27, di sini kita bisa bilang apa namanya, boleh kita beli gitu, tambah lagi misalnya. Cuman memang stokastiknya masih di bawah. Aneh paling konfirmasi stokastiknya tunggu mulai balik ke atas nih gitu. Jadi walaupun aneh ketinggalan di sini ya nggak apa-apa gitu. Tapi sebetulnya bagi orang yang mulai akumulasi sejak ada spike di sini gitu, walaupun stokastiknya masih turun ke bawah, tapi ada spike di frekuensi analyzer dan di broker summary memang ada sedikit akumulasi oleh broker bandar, ya mereka beruntung gitu bisa dapat di apa namanya kenaikan harga ini gitu. Tapi kalau Anda pribadi mungkin Anda akan mulai masuk ketika stokastiknya naik ya, stokastiknya naik dan ada spike gitu. Walaupun ini spike kecil masih kita bisa lihat broker summary-nya. Broker summary-nya ini tanggal 8 Desember. 8 Desember. Nah, kalau kita lihat di sini CC, YP, SQ mereka sebagai top seller dan top buyernya ada broker-broker bandar ya, karena memang bukan broker retail, jadi otomatis kita bisa katakan ini adalah bandar. Mereka sedang apa namanya jadi top buyer, jadi kita bisa mulai masuk lagi di sini. Kemudian ada spike lagi tanggal 11 Desember. Desember ini ada CCNI, Mandiri Sekuritas, kemudian BNI Sekuritas, kemudian apa namanya top buyernya ada YP. YP juga banyak yang bilang sering dipakai oleh bandar. Jadi kalau kita lihat misalnya ya CC, NI, PD ini ada di posisi apa sebagai top seller, kemudian ada YP sendirian misalnya diakumulasi dalam jumlah gede juga. Bisa kita katakan bahwa YP ini sedang dipakai oleh bandar pada tanggal 11 Desember gitu. Kemudian ada spike lebih tinggi lagi nih 14 Desember. 14 Desember. Ini menarik banget nih karena ada YP jualan, walaupun sebelumnya beli ya. YP jualan, SQ ini adalah broker retail, BCA Sekuritas, kemudian CC, kemudian KK juga Philips Sekuritas. Nah, sedangkan top buyernya adalah YU. Apa namanya sekalian dia juga kita bisa bilang ini ada akumulasi juga karena jumlah lot yang dibeli sangat besar. Nah, Anda berani masuk dalam jumlah banyak kalau kondisi kayak gini gitu, karena sudah terkonfirmasi ada spike, kemudian stokastik naik, dan broker yang beli ya top buyernya adalah bukan broker retail dan jumlahnya besar gitu. Ini menarik banget gitu. Nah, kemudian pada saat ini ya di sini tanggal 16 Desember kita lihat seperti apa broker summary-nya. 16 Desember kalau misalnya broker retail udah banyak yang masuk, menurut Anda itu udah waktunya kita jual. Ini masih 16 Desember, masih sedikit ya broker retail yang masuk. CC, YP, SQ, NI ini mereka broker retail tapi belum jadi top buyer, jadi masih bisa kita hold gitu. Kemudian apa yang terjadi tanggal 17, ini juga broker retail masih di posisi top seller ya, masih jualan. Broker non retail masih di apa namanya top buyer, jadi kita bisa hold. Nah, kemudian 18 Desember 18 Desember juga sama kondisinya. Broker retail masih jadi top seller, masih jadi seller ya, bukan top seller, masih jadi seller, dan broker non retail masih jadi top buyer, jadi masih kita bisa hold. Kemudian tanggal 21 Desember
21 Desember ini juga masih dominan broker retail yang jualan, jadi kita bisa biarin gitu. Kemudian nah pada tanggal 22 Desember ini turun banyak ya, ARB tanggal 22 Desember kita lihat, dan stokastiknya juga udah turun ke bawah, tapi apa namanya masih ini ya, top buyernya memang bukan broker retail dan top sellernya memang ini ada distribusi. Jadi kalau misalnya mau apa namanya jualan tapi emang nggak bisa ya gitu, tapi berarti kita bisa siap-siap jual aja besok gitu. Tapi kalau misalnya memang udah pasang apa namanya trailing stop gitu, ya berarti udah bisa kejual gitu. Nah tapi kalau kita lihat tanggal 23 nya, tapi yang jelas pada tanggal 22 Desember ini belum ada apa namanya dominasi oleh retail ya di top bayarnya, jadi kemungkinan masih akan dikerek naik lagi harganya. Tanggal 23 kita lihat ini PD malah jadi top seller ya di sini ya, tapi ternyata harga dinaikin lagi di akhir jam bursa. Nah top sellernya ini adalah PD YPNI gitu, jadi apa retail ini masih jualan dan bandar masih apa namanya nampung, walaupun ada CC tapi bukan apa namanya broker dominan di bayarnya gitu. Jadi kita masih bisa berharap naik lagi gitu, walaupun memang stokastiknya udah turun ya. Ya intinya kita udah dapat lumayan banyak gitu, udah cuan lumayan banyak. Kalau mau jualan silakan, kalau misalnya masih hold juga nggak apa-apa, dan mau masuk lagi pun silahkan gitu pada tanggal 23 Desember ini gitu. Nah kemudian apa namanya ini ada spike lagi misalnya tanggal 29 Desember, kita lihat tanggal 29 Desember. Nah 29 Desember ini yang top bayarnya udah PD, kemudian apa yang jualan YP. Jadi kalau aneh mungkin akan jualan gitu. Kalau misalnya masih hold ya bakal jualan pada tanggal 29 Desember ini gitu, karena top bayarnya adalah PD gitu, broker ini ya Indo Premier gitu. Kemudian besoknya tanggal 30 Desember lihat, nah ini pindah lagi formasinya, YP jualan, kemudian apa yang beli ini broker non retail ya. Kalau kita lihat ini kan bisa dibilang justru masih distribusi ya, masih distribusi, tapi ada di posisi top bayarnya ini bukan broker retail. Jadi sebetulnya kalau mau masuk juga nggak apa-apa gitu, cuman memang masih distribusi, kita masih belum bisa all in di sini gitu tanggal 30 Desember, walaupun besoknya naik ya, walaupun besoknya naik gitu, tapi aneh nggak berani beli banyak, paling balik lagi ke apa namanya plan aneh 20% misalnya, atau setengahnya 50% gitu ketika memang stokastiknya misalnya udah ke arah atas gitu. Misalnya tanggal 4 Januari kita lihat ini top bayarnya YU. Nah ini masih bisa optimis, kita masih bisa ikutan besoknya gitu, walaupun memang PDCC udah mulai masuk gitu, tapi memang PDCC ini masih belum jadi top buyer, jadi kemungkinan besok masih bisa dikerek naik lagi gitu. Dan aneh pakai patokan juga VWAP ya, garis VWAP ini, ketika VWAP ini posisinya lebih condong ke atas body candle, ini berarti kan ini kan harga rata-rata pembelian pada hari ini gitu. Jadi kalau harga rata-rata pembelian hari ini dengan variable volume juga VWAP posisi ke atas, lebih condong ke atas, berarti ane optimis candle akan bergerak ke atas besoknya. Walaupun besoknya candle merah atau hijau, tapi yang pasti harga akan bergerak lebih tinggi daripada candle hari ini gitu pada tanggal 4 Januari gitu. Pada tanggal 4 Januari kita lihat
4 Januari ini udah CC LG. Nah ini broker retail ya, jadi paling jualan aja di sorenya gitu, karena apa namanya, walaupun besoknya aneh optimis bahwa candle akan lebih tinggi daripada candle tanggal 4 Januari ini gitu ya, tapi bisa jadi candlenya merah atau hijau gitu, tapi ternyata candle berikutnya adalah hijau dan sempat naik kemudian turun lagi. Karena aneh bukan tipikal orang yang bisa mantau setiap saat saham, jadi aneh prefer jual di sore harinya atau beli di sore harinya gitu. Jadi aneh khawatir besoknya memang harga naik gitu kemudian diturunin lagi. Terus terang aneh nggak bisa menjamin bahwa aneh bisa mantau saham terus dan bisa jual di harga lebih tinggi daripada kemarinnya gitu. Jadi mendingan aneh jual di penutupan 4 Januari-nya gitu. Kemudian ada spike lagi di sini tanggal 6 Januari. Tanggal 6 Januari ini masih CC. Kita lihat posisi broker retail lainnya. Ini ada distribusi besar-besaran, kemudian retail ada SQ, LG, NI di sini, kemudian ada PD sama CC. Aneh nggak berani ambil sih kalau kayak gini posisinya gitu ya. Tanggal 6 Januari nah di sini, walaupun memang ternyata harga besoknya naik gitu, tapi aneh nggak berani gitu. Mungkin ini naik, ini sisa-sisa dari akumulasi bandar di periode 17 Desember sampai 30 Desember ya. Jadi bandar belum selesai jualan gitu, kemudian makanya harga masih dinaikin gitu. Kita lihat apa yang terjadi tanggal 7 Januari. Tanggal 7 Januari ini masih ada akumulasi ya, kalau misalnya mau ikutan masih bisa gitu. Itu masih ada akumulasi tanggal 7 Januari. Yang jualan YU, kemudian SQ, tapi ada CC juga di sini. Bukan dia lumayan jadi top buyer ya, karena hampir sama dengan ZP belinya gitu. Tapi terus terang aneh nggak tahu kalau CC ini sedang dipakai oleh bandar atau enggak gitu. Tapi di sini kita lihat memang ada akumulasi gitu tanggal 7 Januari. Kemudian tanggal 8 Januarinya ini CC jadi top buyer, sedangkan SQ, PD juga nggak terlalu banyak ya. Nah ini kita bisa bilang kemungkinan CC ini sedang dipakai bandar gitu. Pada tanggal 8 Januari itu sedang dipakai bandar buat akumulasi. Kemudian tanggal 11-nya kita lihat, nah ini YP, NI, nah ini retail ya gitu. Sedangkan di sini ada YU sedang distribusi. Jadi ya mau nggak mau kita harus cut loss gitu, walaupun misalnya udah beli di sini. Kita lihat kemarin CC udah akumulasi gitu. Nah kemudian ada spike lagi di sini sedikit sih gitu, tapi stokastik masih mengarah ke bawah. Aneh paling baru bisa konfirmasi bahwa kemarin ini harga naik gitu kan, spike kemarin ini menyebabkan harga naik setelah ada stokastiknya juga naik. Itu tanggal 13 Januari. Nah 13 Januari ini sedang ada akumulasi top bayarnya BB, kemudian top sellernya CP. Retailnya ini ada di mana nih? Retail di sini ada YP doang ya. Retail di sini ada PD juga di sini, tapi bukan sebagai top buyer. Kalau mau masuk sih masih bisa ikutan intinya gitu. Kemudian 14 Januari naik tinggi, siapa yang beli? Masih broker bandar ya, broker bandar gitu, karena bukan broker retail di sini. Nah SQ ini BCA Sekuritas. Nah kemudian di sini juga ada akumulasi, jadi masih bisa hold.
Nah, menarik nih tanggal 15 Januari nih, harga sempat naik kemudian diturunin lagi. Nah, ini kalau kita lihat YP, CC, KK, SQ, PD, NI ini broker retail udah jadi top buyer di sini nih. Gitu. Jadi udah waktunya jualan tanggal 15 Januari. Gitu, apalagi ternyata memang besoknya udah turun ya gitu. Cuman kan kita nggak tahu besoknya harga bakal naik atau enggak gitu. Cuman kalau pakai strategi kombinasi aneh, ketika apa namanya spike udah nggak ada kan di sini kan ya, di daerah sini, karena spike ini kan adalah untuk indikasi naik gitu, indikasi naik. Tapi ketika broker retail udah jadi dominan buyer di sini, itu waktunya kita jualan gitu, karena apa namanya ini indikasi bahwa bandar bakal guyur terus-terusan besoknya gitu. Nah, kemudian kita lihat tanggal 19 Januari ini, kita lihat tanggal 19 Januari nah ini menarik, tanggal 19 Januari sebetulnya distribusi oleh YP, kemudian broker-broker retail lainnya ya, YP, NI, PD, KK, kemudian yang beli sebetulnya nggak terlalu banyak, tapi cuman ini broker non retail gitu, bisa spike buy, cuman kita tentunya nggak berani ya, karena ini lagi ada ARB berhari-hari gitu. Walaupun ada spike di sini, cuman kita bisa wait and see, ada apa namanya indikasi ini bisa jadi bandar besoknya mau jualan gitu ya, karena ada spike ini kan adalah indikasi besoknya atau beberapa hari kemudian bandar mau naikin harga atau mau nurunin harga gitu. Kemudian stokastiknya juga turun ke bawah, ini belum berani di sini gitu. Nah, kemudian ternyata besoknya harga naik 12%. Kita lihat tanggal 20 Januari-nya broker siapa yang main. Bro ini broker DR, YB, CS. Nah, di sini apa namanya bukan broker retail ya pemain utamanya gitu. Kemudian seller utamanya juga bukan broker retail. Kalau mau ikutan ya silahkan gitu, bisa jadi harga masih dikerek naik karena VWAP-nya masih lebih condong ke atas gitu, masih bisa ikutan. Nah, tapi di sini tanggal 21 Januari kita lihat siapa pemainnya. Ini mulai CC sebagai top buyer, LG juga katanya apa namanya broker retail, kemudian NI ada di sini, YP, PD saya nggak tahu di mana gitu, tapi yang jelas retail ini udah jadi udah jadi di posisi buyer ya gitu. CC, kemudian ada LG, ada YP, NI gitu. Jadi udah waktunya jualan kalau menurut saya gitu, dan ternyata memang terbukti besoknya ARB itu. Nah, kemudian saya masuk lagi di TINS ini ya, di saham TINS ini, karena memang lihat ini ada apa namanya spike di range harga ini ya, di range harga ini gitu. Kemudian kemungkinan apa namanya kalau saya masih bisa dapat harga di bawah sini, saya pasang antrian tadi di bawah sini, apa namanya masih ada kemungkinan harga masih dinaikin gitu, karena apa namanya ada range harga ini, kemudian harga naik, kemudian turun lagi. Ketika saya beli di sini ya saya spekulasi buy ya gitu, dengan apa harapan harga masih bisa dikerek naik gitu, karena saya merasa lebih aman karena dapat range harga di sini pada saat ada spike tinggi gitu. Jadi saya masuk tadi antri di pagi ini gitu, dan saya optimis bahwa besok candle akan naik ya, besok candle akan naik karena VWAP posisinya lebih condong ke atas body candle. Jadi kemungkinan besok harga naik, tapi kita nggak tahu akan ditutup merah atau hijau gitu. Kalau kita lihat tanggal 25 Januari ini siapa pemainnya? Ini CC jualan Mandiri Sekuritas ya. Kemudian broker retail lainnya nggak ada ya.
tapi ada akumulasi besar-besaran di sini. Jadi saya tetap hold ya, walaupun udah profit tipis lah itu hari ini. Itu saya masih tetap hold dengan harapan bahwa besok harga masih bisa dinaikin lagi gitu. Jadi itu ya teman-teman, trigger pertama saya adalah spike dari frekuensi analyzer. Kemudian saya lihat apakah stokastiknya udah mulai naik ke atas atau minimal sama gitu, sejajar ya. Nah kemudian saya cek juga broker summary-nya gitu, apakah top buyer-nya ini broker retail ataukah broker non retail gitu. Broker retail aja yang kita hafalin kan, cuman CC, PD, kemudian YP, kemudian ada SQ, kemudian ada KK gitu, kemudian NI, udah cuman itu aja. Sisanya kemungkinan broker non retail gitu. Nah kemudian ketika broker retail jualan di sini, kemudian non retail jadi top buyer dan ada akumulasi, itu jadi trigger yang menarik banget buat masuk gitu. Tapi ketika misalnya broker retail udah banyak broker retail yang jadi dominan buyer di sini, itu udah jadi trigger aneh buat keluar gitu. Kalau misalnya besok ternyata harga masih naik lagi ya nggak apa-apa gitu, bukan rezeki berarti kan gitu.